pertama yang saya akan jelaskan yaitu FPB. FPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. FPB biasanya dikerjakan dengan menggunakan dua bilangan atau lebih, dan faktornya dapat membagi habis semua bilangan tersebut. Baik, contoh dari FPB. Yang pertama, carilah FPB dari 27 dan 36. Kita buat pohon faktornya. 27 dapat dikali habis dengan 3 kali 9. 9 dapat dikali habis dengan 3 kali 3. Yang ketiga tidak dapat lagi dikali habis. Selanjutnya 36. Faktor dari 36. 36 dapat dikali habis dengan 2 kali 18. 18 dapat dikali habis dengan 2 kali 9. 9 dapat dikali habis dengan 3 kali 3. 3 tidak dapat lagi dikali habis, di mana FPB merupakan faktor bilangan di mana bilangan faktor sama-sama dimiliki dalam faktor suatu bilangan tersebut. Kemudian dari bilangan yang sama, dicari bilangan yang jumlahnya atau pangkatnya paling sedikit atau terkecil. Kemudian dikalikan semua dari faktor-faktor yang sama tersebut. Oke. Kita cari 27. Faktor dari 27 yaitu 3 kali 3 kali 3. Oke, ini ya, 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3. Oke, bisa dipahami? Faktor dari 36 yaitu 2 kali 2 kali 3, ini ya, yang ini. 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Dari faktorisasi prima kedua bilangan tersebut, dapat kita lihat bahwa bilangan faktor yang sama dari keduanya adalah 3. Ya, 3. Yang memiliki pangkat terkecil adalah pangkat 2. Seperti ini. Jadi FPB dari 27 dan 36 adalah 3 pangkat 2. Karena ini tadi, karena faktor, saya ulangi, dari faktor prima kedua bilangan tersebut, ini 27 dan 36, dapat kita lihat bahwa bilangan faktor yang sama dari keduanya adalah 3, di mana di dalam 27 ada 3, dan pada kelipatan 36 juga ada 3. Nah, terus kemudian bilangan 3 yang memiliki pangkat terkecil adalah pangkat 2. Maka FPB dari 27 dan 36 itu adalah 3 pangkat 2 ini. Sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi FPB 27 dan 36 adalah bilangan 9. Oke. Contoh yang kedua, carilah FPB dari 14, 42, dan 63. Kita selesaikan dengan pohon faktor. Pohon faktor dari 14 dapat dikali habis dengan 2
kali 7. Sedangkan 7 tidak dapat lagi dikali habis. Selanjutnya, pohon faktor dari 42 dapat dikali habis dengan 2 kali 21. 21 dapat dikali habis dengan 3 kali 7. 7 tidak dapat lagi dikali habis. Selanjutnya 63. 63 dapat dikali habis dengan 3 kali 21. 21 dapat dikali habis dengan 3 kali 7. Oke. Baik, selanjutnya FPB dari 14 2 kali 7. FPB dari 42 3 kali 7. FPB dari 63 yaitu 3 kali, saya ulangi, FPB dari 42 yaitu 2 kali 3 kali 7. FPB dari 63 yaitu 3 kali 3 kali 7. Oke. 63 ini sama dengan lagi 3 kali 3, 3 pangkat 2 kali 7. Nah, dari faktorisasi prima ketiga bilangan tersebut, bilangan yang sama-sama dimiliki adalah bilangan 7. Di dalam 14 ada juga bilangan 7, 42 juga ada bilangan 7, dan pada 63 juga ada bilangan 7. Jadi, FPB dari 14, 42, dan 63 adalah 7 dengan pangkat terkecil yaitu 1. Oke, karena pangkatnya cuma 1, kita tidak usah menulis pangkat 1 seperti ini. Oke, cukup angka 7 saja, bilangan 7. Jadi, FPB dari 14, 42, dan 63 adalah 7. Baik, selanjutnya yang kedua KPK. KPK singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 2 atau lebih bilangan. Nah, cara menentukan KPK yaitu yang pertama kita menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan tersebut. Yang kedua, kita menentukan kelipatan persekutuan dari bilangan tersebut. Yang ketiga, kita menentukan kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Oke? Contoh dari KPK. Yang pertama, tentukan KPK dari 8 dan 12. Kita selesaikan. Kelipatan dari 8 itu ada 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan sampai seterusnya. Kelipatan dari 12 yaitu 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, dan sampai seterusnya. Oke, jadi KPK dari 8 dan 12 sama dengan yang pertama. Cara menentukan KPK yang tadi, yang pertama kita menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Nah, kita sudah menentukan kelipatan masing-masing dari 8 dan 12. Yang kedua, kita menentukan kelipatan persekutuan
dari dua bilangan tersebut. Nah, cara menentukannya yaitu KPK 8 dan 12 yaitu ada 24, 48, 72, dan sampai seterusnya. Sampai di sini paham kan? KPK 8 dan 12 yaitu 24, 48, 72, dan sampai seterusnya. Jadi, yang ketiga kita menentukan kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Jadi KPK 8 dan 12 adalah dari sini 24, 48, dan 72 kita menentukan kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Nilai yang paling kecil adalah 24. Jadi KPK 8 dan 12 adalah 24. Oke, sampai di sini paham kan? Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Yaitu contoh yang kedua, tentukan KPK dari 20 dan 40. Kita selesaikan KPK dari kelipatan dari 20 yaitu 20, 40, 60, 80, dan sampai seterusnya. Kelipatan dari 40 yaitu 40, 80, 120, 160, dan sampai seterusnya. Oke, sama dengan contoh yang pertama. Yang pertama kita menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Kita sudah menentukan kelipatan dari 20 dan kelipatan dari 40. Yang kedua, kita menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan tersebut. Nah, kelipatan persekutuan dari bilangan 20 dan 40 yaitu ada 40, 80, dan sampai seterusnya. Jadi KPK dari 20, dan 40 yaitu 40 dan 80 dan sampai seterusnya. Nah, yang ketiga kita menentukan kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Nilai yang paling kecil yaitu 40. Jadi KPK dari 20 dan 40 adalah 40. Paling terkecil. Dari perhitungan di atas diketahui kelipatan persekutuan 40, 80, persekutuannya 40 dan 80. Karena mencari KPK, maka hasilnya adalah nilai kelipatan paling terkecil, yaitu 40. Baik, contoh yang ketiga dari KPK yaitu tentukan KPK dari 12, 15, dan 45 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kita selesaikan. Pohon faktor dari 12 dapat dikali habis dengan 2 kali 6. 6 dapat dikali habis dengan 2 kali 3, sedangkan 3 tidak dapat lagi dikali habis. 15 dapat dikali habis dengan 3 kali 5. 5 tidak dapat lagi dikali habis. Selanjutnya 45 dapat dikali habis dengan 3 kali 15. 15 dapat dikali habis dengan 3 kali 5. 5 tidak dapat lagi dikali habis. Oke. Cara mencari prima. Cara mencari faktor prima suatu bilangan menggunakan pohon faktor adalah dengan membagi bilangan secara terus-menerus, ya. Secara terus-menerus dengan bilangan prima terkecil yang mungkin. Nah, cara mencari KPK dengan pohon faktor adalah dengan mengalihkan semua bilangan dengan mengalihkan semua bilangan faktorisasi pada pohon faktor dari masing-masing bilangan dengan menggunakan pangkat terbesar. Oke? Sehingga diperoleh
KPK dari 12 yaitu 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. KPK dari 15 sama dengan 3 kali 5. KPK dari 45 yaitu 3 kali 3 kali 5 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Oke, ini adalah KPK dari 12, 15, dan 45. Jadi KPK dari 12, 15, dan 45 adalah sini ya, KPK besar. Sehingga diperoleh hasil faktorisasi prima masing-masing bilangan, yaitu dari masing-masing bilangan yaitu 2 kali 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ini ya, 2 kali 2 dari faktorisasi 12, 15, dan 45 sama dengan 2 kali 2 4 kali 9 kali 5 sama dengan 180. Dimana tadi cara mencari KPK dengan pohon faktor adalah dengan mengalihkan semua bilangan dengan faktorisasi pada pohon faktor dari masing-masing bilangan dengan menggunakan pangkat terbesar. Oke, di sini pangkat yang terbesar ada 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 5. Dilanjutkan dengan mengalihkan semua bilangan hasil faktorisasi prima dengan menggunakan pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 4 kali 9 kali 5 sama dengan 18. Jadi KPK dari 12, 15, dan 45 adalah 180. Baik, selanjutnya contoh kita akan membahas penggabungan dari FPB dan KPK. Yang pertama, tentukan FPB dari 20 dan 30. Kita buat dulu pohon faktornya. Pohon faktor 20 dapat dikali habis dengan 2 kali 10. 10 dapat dikali habis dengan 2 kali 5. Sedangkan 5 tidak dapat lagi dikali habis. Selanjutnya 30 dapat dikali habis dengan 2 kali 15. 15 dapat dikali habis dengan 3 kali 5. Sedangkan 5 ini tidak dapat lagi dikali habis. Oke. Kita mencari faktorisasi prima. Dari 20 yaitu 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. Jadi FPB dari 20 dan 30 adalah 2 kali
2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi FPB dari 20 dan 30 sama dengan 2 kali 5, yaitu 10, angka 10. Oke? Kita lanjut dengan menentukan KPK dari 20 dan 30. Tadi kan FPB-nya, sekarang KPK-nya. Contoh yang kedua, menentukan KPK dari 20 dan 30. Dan di sini sudah ada poin faktornya. Kita selesaikan 20 30. Kelipatan 20 dan kelipatan 30. Kelipatan dari 20 yaitu 2 pangkat 2 kali 5, ya, 2 kali 2. Kelipatan dari 30, 2 kali 3 kali 5. Jadi KPK dari 20 dan 30 sama dengan sini ya, 2 kali 2 pangkat 2 kali 3, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 sama dengan 4 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Jadi KPK dari 20 dan 30 adalah 60. Oke, sampai sini paham kan? Kita lanjut dengan tentukan FPB contoh yang ketiga, tentukan FPB dan KPK dari 35 dan 45. Kita selesaikan. Yang pertama 35. 35 itu kelipatan dari 5 kali 7. 45, selanjutnya 45 yaitu 3 kali 3 kali 5 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Jadi FPB dari 35 45 adalah 5. Karena di 35 ada 5, di 45 juga ada bilangan 5. Oke, selanjutnya KPK dari 35 dan 45. Jadi KPK 35 dan 45 yaitu 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7 sama dengan 9 kali 5 kali 7 sama dengan, jadi KPK dari
Jadi KPK 35 dan 45 adalah 9 kali 5 kali 7 sama dengan 315. Ini. Jadi KPK FPB dari 35 dan 45 adalah 5. KPK dari 35 dan 45 adalah 315. Oke? Kita buat contoh yang terakhir. Tentukan FPB dan KPK dari 156 dan 234. Kita selesaikan. (156) itu 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 kali 3 kali 13. Selanjutnya 234 itu 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 13, atau kita buat 2 kali 3 pangkat 3 kali 13. Jadi FPB dari 156 dan 234 adalah 78. Dari mana 78? Itu 2 kali 2 kali 3 kali 13. Selanjutnya jadi FPB KPK dari 156 dan 234 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 13. Nah, baik, sebagai kesimpulan dari pertemuan ke-15 ini, terlebih itu bagi yang kurang memahami pada nomor 4 pada pembahasan yang terakhir, mungkin juga agak sulit ya. Oke, sebagai kesimpulan saya akan menjelaskan kembali tentang soal yang nomor 4, bagaimana sih cara mencari KPK dengan pohon faktor, mencari FPB dengan pohon faktor. Oke, cara mencari FPB dengan pohon faktor, di mana soal nomor 4 pada terakhir yaitu, jadi FPB dari 156 dan 234 kok bisa 78 ya kan? Oke, cara mencari FPB dengan pohon faktor yaitu bilangan yang sama dicari bilangan yang jumlahnya atau pangkatnya paling sedikit atau terkecil. Berarti dalam FPB, cara mencari FPB dengan pohon faktor yaitu kita mengalihkan pangkat yang terkecil. Nah, jika kalikan semua dengan faktor-faktor yang sama tersebut. Nah, jelasnya pada nomor 4 itu yang terakhir, pohon faktor dari 156 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 13, dan pohon faktor dari 234 adalah 2 kali 3 pangkat 3 kali 13. Jadi FPB dari 156 dan 234 adalah 2 pangkat yang terkecil ya, 2 kali 3 kali 13 sama dengan 78. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang cara mencari KPK dengan pohon faktor, yaitu terlebih pada penjelasan saya nomor 4. Bagaimana sih kok bisa 156 dan 234 KPK-nya adalah 468. Oke, saya jelaskan lagi cara mencari KPK dengan pohon faktor adalah dengan mengalihkan semua bilangan faktorisasi pada pohon faktor dari masing-masing bilangan dengan menggunakan pangkat terbesar. Jadi KPK itu, cara mencari KPK dengan pohon faktor yaitu kita mengalihkan semua pangkat terbesar. Kita lihat lagi contoh yang keempat.
tentukan KPK dari 156 dan 234, yaitu dengan pangkat yang terbesar dari 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 13 sama dengan 468. Oke? Itulah hasil pembahasan, terlebih itu pada nomor 4. Mungkin yang kurang memahami, oke? Oke, sekian dan terima kasih. Semoga pada pertemuan ke-15 ini dapat memahami dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.